Dengan rasa penasaran, Bambang mulai mengintip. Oke, sebelum lanjut ke cerita berikutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa juga ya, likes and comment. Oke brother, kita lanjutin ceritanya. Awal kisah dimulai dari seorang pria yang ingin singgah di sebuah kota urusan pekerjaan, dan dia mencari dari sana sini, dari pintu ke pintu untuk urusan pekerjaannya dia. Karena hari sudah mulai gelap, si pria tersebut, kita panggil aja biar mudah, Bambang. Bambang ingin menginap di hotel. Setelah sampai hotel, si Bambang masuk ke dalam hotel tersebut untuk mencari masih adakah kamar. Dan akhirnya Bambang datang ke resepsionis, dan dia bertanya kepada resepsionisnya, maaf, selamat malam Pak, apa masih ada kamar yang kosong? Resepsionisnya pun menjawab, masih ada kok Pak, masih ada satu. Iya, saya juga cuma semalam aja kok Pak. Oh ya sudah. Dan akhirnya pria tersebut atau resepsionis pun menyiapkan kamar untuk si Bambang, dan dia menyerahkan kunci kamar tersebut dan bilang, mari Pak, saya antar ke kamar. Dan Bambang mulai berjalan dengan si resepsionis untuk menuju kamar si Bambang. Di kamar, tepatnya di kamar 407. Sambil berjalan menuju kamar 407, resepsionisnya pun juga mengasih tahu, oh iya Pak, di depan kamar Bapak atau di depan kamar 407 itu masih kosong Pak. Ada pintu tepat sekali depan kamar Bapak 407. Nanti kalau ada apa-apa atau ada suara apapun, dihiraukan saja atau cuekin aja ya Pak. Dengan rasa penasaran, Bambang pun mulai menuju ke arah kamar tersebut dan mengintip dari lubang kunci kamar tersebut. Si Bambang heran, di dalam ada seorang nenek-nenek yang sedang duduk di bangku kursi goyang. Bambang pun heran, yang ada di dalam cuma nenek-nenek dengan bangku kursi goyang dan tidak ada perkakas lain. Akhirnya Bambang kembali ke kamarnya dengan rasa ngantuk. Dia mau tidur, tapi selalu terbayang wajah nenek tersebut yang ada di kamar, tepat kamar si Bambang 407. Dia memikirkan itu dan Bambang mulai gelisah, ada apa ini? Dan Bambang makin penasaran. Dia keluar dari kamarnya dan langsung menuju depan kamarnya si Bambang. Dan Bambang berusaha untuk mencari celah dari lubang kunci tersebut. Setelah diintip dari lubang tersebut, ternyata hanya terdapat kain merah dan gak bisa lihat kemana-mana lagi. Bambang pun heran, itu apa? Atau jangan-jangan nenek tahu kalau selama ini saya intipin. Tapi apa iya nenek itu tahu? Ya sudahlah, mungkin nenek itu tahu. Dan sambil berpikir terus Bambang, udah biarin aja. Dan Bambang keesok harinya bertemu lagi dengan resepsionis tersebut, dan Bambang menceritakan apa yang terjadi semalam. Dan akhirnya si resepsionis tersebut menceritakan apa yang pernah terjadi di kamar itu. Kejadian itu sudah terlalu lama, mungkin sudah bertahun-tahun. Dan resepsionis pun cerita, dulu ada sepasang kakek nenek tinggal di kamar tersebut. Karena si kakek mempunyai sifat atau penyakit ya, di tepatnya dia punya gangguan jiwa.
Singkat cerita, si kakek tersebut membunuh si nenek atau pasangannya. Setelah kakek tersebut telah membunuh, kakek itu melarikan diri dan bunuh diri, tapi tidak di tempat tersebut. Tanggapan si Bambang tentang cerita tersebut, masnya ini pasti hanya bercanda. Resepsionis pun teringat langsung. Oh iya pak, saat nenek-nenek itu meninggal, si nenek itu punya kelainan. Si nenek itu kelainan tepat pada matanya yang berwarna merah. Iya, tepat matanya merah. Bambang mulai ketakutan dan mulai resah. Jangan-jangan saat saya mengintip, Bapak jangan bercanda deh pak. Bener mas, jangan-jangan yang mas intip itu si nenek tersebut juga mengintip si mas. Bambang mulai ketakutan. Bambang panik, bingung apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya Bambang minta tolong dengan resepsionis untuk mengantarkan ke kamar 407 karena Bambang udah merasa paling merinding untuk gue. Dan ternyata emang benar apa yang kata Bambang. Ternyata nenek-nenek tersebut yang udah menjadi setan. Oke, thank you guys udah mau lihat cerita ini, udah mau mereview cerita ini, cerita bergambar ini. Kalau masih penasaran, hai guys, tunggu kisah-kisah selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe ya guys, karena masih banyak cerita-cerita yang seru. Oke guys, ditunggu ya, subscribe, like and comment, and jangan lupa di share juga loh. Oke.